Penting sekali, financial planning untuk memulai sebuah usaha itu menjadi satu kunci apakah usaha tersebut nantinya akan berhasil atau tidak. Secara marketing kita tidak touch untuk financial planning, kita sebetulnya lebih melihat apakah bisnis yang kita jalankan ini akan profitable atau tidak, dan apabila dia profitable, apakah arus kasnya itu bagus atau tidak. Jadi ini adalah tantangan yang paling besar. PR untuk seorang wirausaha itu ada dua. Yang pertama adalah membuat financial plan untuk bisnisnya. Yang satunya lagi adalah membuat financial plan untuk rumah tangganya. Nah, karena dia punya bisnis, saya sarankan itu adalah dia menggaji dirinya dia sendiri setiap bulan. Jadi meskipun omset bisnis bulan itu sangat baik, tetapi dia hanya menggaji dirinya dia karena dia sendiri ikut bekerja di bisnis tersebut. Pada saat uangnya itu masuk ke dalam uang rumah tangga, maka disitulah peran financial plan untuk keuangan pribadinya. Dia harus langsung mengalokasikan ke beberapa pos yang memang sudah dianggarkan, sehingga berapapun penghasilan bisnis yang didapatkan tidak berpengaruh terhadap fondasi dari rumah tangganya dia. Pada dasarnya gini, pembagian alokasi keuangan yang paling mudah adalah 50, 30, 20. 50 itu adalah untuk hidup sehari-hari, sedangkan 30 itu adalah untuk saving, dana darurat, kemudian untuk investasi dan untuk premi asuransi dan lain-lainnya. Dan 20-nya itu adalah untuk lifestyle atau senang-senang. Sekarang apa jadinya kalau seseorang masih punya cicilan rumah, itu dimasukkan ke dalam 30 yang mungkin tadinya untuk investasi. Nah, sehingga pada saat cicilannya nanti dia sudah selesai, harusnya dia bisa mengganti apa yang biasa dia cicilkan itu untuk investasi. Untuk seorang wirausaha yang mungkin gajinya dari penghasilannya si bisnisnya itu adalah tidak sama, jadi fluktuasi, saya sarankan ambilnya 1 tahun dan membagi dengan persentase. Jadi persentase seperti yang tadi, kita tahu bahwa 30% harus masuk ke investasi, harus jadi barang, harus jadi aset, maka berapapun penghasilan setiap bulan, yang penting setahun punya dapat penghasilan 100 juta, 30 jutanya harus jadi aset. Tips yang pertama adalah punya rencana pengeluaran. Kalau kita tidak tahu bahwa apa rencana pengeluaran kita, maka biasanya pada saat kita mempunyai penghasilan, kita akan menguap begitu saja. Tips yang kedua adalah membagi rekening kita menjadi 3. Yaitu untuk hidup sehari-hari, untuk bersenang-senang, dan juga untuk yang ditabung. Jadi persis seperti yang angka 50, 30, 20. Kemudian tips yang ketiga adalah disiplin. Kita komitmen bahwa kita tidak akan menggunakan penghasilan kita di atas dari apa yang memang masuk ke dalam rekening kita. Yang keempat adalah tidak meng-abuse kartu kredit, itu hanyalah sebagai alat pembayaran, bukan mengganti penghasilan. Dan yang kelima itu adalah tahu apa yang kita mau dan hanya memang menjalankan, wujudkan mimpi apa yang kita inginkan, make it happen lah.